Kontroversi kenabian Muhammad di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah, tetapi tak satu ayat pun yang mengatakan jika Allah pernah berbicara kepada Muhammad selain sosok yang disebut sebagai kami. Dan sosok kami itu bukan Allah, sebab sosok kami juga menyebut Allah dengan kata ganti, dia, dan nya. Dan dia juga berkata, selain Allah, demi Allah, dengan izin Allah, dan berkata, Allah yang menjadi saksi. Tentang kenabian. Al-Quran sendiri sudah mengatakan bahwa kekuasaan dan kenabian telah diberikan kepada Bani Israel. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 16, Quran Surah Al-Ankabut ayat 27. Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan kitab, hikmah dan kenabian, dan orang-orang Quraisy dihimbau supaya tidak mengingkarinya. Quran Surat Al-An'am ayat 89. Mereka itulah yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Quran Surat Al-An'am ayat 90. Jika Al-Quran yang diterima Muhammad sudah mengatakan bahwa kekuasaan kenabian telah diberikan kepada Bani Israel, apakah ada nabi di luar Bani Israel? Tentang tujuan Muhammad menurut Al-Quran adalah, dan ini, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada umul qura dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada akhirat tentu beriman kepadanya, dan mereka selalu memelihara salatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 92. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ahqaf 46:12. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Quran Surah As-Syura ayat 7. Isi Al-Quran seharusnya selaras dengan isi Alkitab. Ada dua ayat sebagai petunjuk utama yang saya dapat dari Al-Quran. Quran Surah Asy-Syu'ara, ayat 196-197. Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Artinya, semua ayat-ayat Al-Quran terkandung di dalam kitab Taurat dan Injil. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Jika ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak terkandung di dalam kitab Taurat dan Injil, sudah pasti para ulama Bani Israel tidak mengetahuinya. Ayat-ayat berbeda tersebut adalah imigran gelap atau ayat-ayat siluman. Ayat-ayat pendukung. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu, sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Quran Surah Yunus ayat 94. Misalnya surat Al-Jin, apakah mungkin Muhammad akan menanyakan surat Al-Jin itu kepada yang membaca kitab sebelumnya, Yahudi dan Nasrani? Jika tidak mungkin, berarti surat Al-Jin adalah wahyu siluman. Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka beriman kepadanya, dan di antara mereka ada yang beriman kepadanya, dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surah Al-Ankabut ayat 47. Apakah mungkin umat Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Taurat dan Injil juga beriman kepada Al-Quran yang sekarang ini, yang di dalamnya ada surat Al-Jin? Jin menjadi teman seiman, ada perintah untuk menyembah ilah berhala orang-orang Quraisy di Ka'bah, surganya pun tempat mesum, dan lain sebagainya. Jika tidak, berarti ayat-ayat itu dan yang relevan dengannya adalah wahyu siluman.
Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Quran Surah Al-Ankabut ayat 46. Kitabnya sudah jauh berbeda. Umat Israel dan Nasrani beriman kepada Tuhan Yahweh, yang disembah di Bait Salomo, Baitul Maqdis, Yerusalem. Ketika umat Islam pindah kiblat ke Ka'bah, tempat ilah berhala kaum Quraisy, tentu Tuhannya berbeda. Apakah Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah, adalah Tuhan Yahweh atau Yesus? Jika tidak, berarti umat Islam yang sekarang adalah kaum yang murtad. Dari semua ayat-ayat itu menunjukkan bahwa misi awal Muhammad adalah memberitakan Taurat dan Injil dalam bahasa Arab kepada penduduk kota Mekah dan sekitarnya, dengan status hanya sebagai pemberi peringatan, bukan nabi. Sebab kekuasaan dan kenabian telah diberikan Allah kepada Bani Israel. Oleh karena itu, bagaimana kemudian Al-Quran berbicara tentang kenabian Muhammad dan hal-hal lain yang isinya berbeda atau tidak difirmankan di dalam Taurat dan Injil? Muhammad kemudian diklaim sebagai utusan Allah, walaupun Allah tidak pernah berfirman kepadanya dan tidak pernah memilihnya. Dan klaim Jibril ini telah melanggar pernyataan Allah SWT di Quran Surah Al-Jathiyah ayat 16, Quran Surah Al-Ankabut ayat 27, Quran Surah Al-An'am ayat 89 dan ayat 90, dan yang lain. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan, Muhammad tidak memiliki mukjizat sebagai tanda kenabian. Muhammad hanyalah sebagai pemberi peringatan. Al-Quran hanya mengatakan jika Muhammad adalah hamba dan utusan Jibril yang diutus untuk kaum berbahasa Arab. Perubahan status Muhammad dari hanya sebagai pemberi peringatan menjadi utusan Allah, sepertinya ada kaitannya dengan perubahan kiblat agama Islam dari Yerusalem ke Ka'bah. Yang mengangkat Muhammad sebagai utusan adalah Jibril dengan mengatasnamakan Allah SWT. Yerusalem dan Mekah tentu berbeda daerah. Mekah terletak di luar daerah bangsa Israel yang sebelumnya adalah penganut agama berhala. Ka'bah adalah salah satu tempat pemujaan berhala Hubal yang di sekelilingnya ada sekitar 360 buah patung berhala, yang baru dihancurkan sekitar tahun 630 Masehi dan digantikan dengan sebuah batu Hajar Aswad. Tentu Tuhan Yerusalem tidak sama dengan Tuhan negeri Mekah yang disembah di Ka'bah, yaitu ilah berhala Bani Quraisy. Al-Quran berkata, kebajikan apapun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Quran Surah An-Nisa, ayat 79. Artinya, Jibril telah mengubah ketentuan Allah sebelumnya, yaitu tentang kekuasaan dan kenabian, dan menjadikan Muhammad hamba Jibril menjadi utusan Allah, yaitu Tuhan negeri Mekah, setelah mereka berpindah kiblat ke Ka'bah. Nah, berbeda dengan Allah Israel yang memiliki firman dan roh, firman-Nya dapat hadir dan langsung berbicara kepada salah seorang yang dipilih sebagai utusan dari tengah-tengah umatnya. Kalau Musa disebut utusan Allah atau nabi adalah karena Allah sendiri yang memilih dia secara langsung, bukan malaikat. Al-Quran berkata, dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu, dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah An-Naml ayat 9. Maka ketika dia sampai ke tempat api itu, dia diseru dari pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi, wahai Musa, sungguh, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surah Al-Qahas ayat 30. Quran Surat Taha ayat 9-14.
Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ketika dia melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya dia dipanggil, "Wahai Musa, sungguh, aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku." Di Quran Surah Al-Baqarah ayat 253 juga disebut, "Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan seterusnya." Buktinya, Allah berfirman kepada Adam. Allah berfirman kepada Ibrahim. Allah berfirman kepada Zakaria. Dan lain-lain. Tetapi ada pernyataan Al-Quran yang perlu dipertanyakan. "Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia, setan, menjadi pemimpin mereka pada hari ini dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih." Quran Surah An-Nahl ayat 63. Yang mengutus rasul-rasul sebelumnya adalah Allah, dan Allah yang berfirman langsung kepada mereka, bukan sosok kami. Sosok kami di ayat ini bukan Allah, sebab dia sendiri berkata, "Demi Allah." Selain itu Jibril melakukan fitnah dengan mengatakan, tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia, setan, menjadi pemimpin mereka pada hari ini. Sehingga pernyataan Quran Surah An-Nahl ayat 63 yang mengatakan bahwa yang mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum Muhammad adalah kami, adalah sebuah kebohongan, sebab yang memilih rasul-rasul terdahulu adalah Allah, bukan kami. Kami jelas bukan Allah sebab dia sendiri berkata, "Demi Allah." Untuk mengubah ketentuan tentang kekuasaan dan kenabian pada pernyataan di awal, Jibril lebih dahulu menurunkan ayat yang mengubah sifat Allah, yang tadinya dapat berfirman secara langsung kepada manusia menjadi tidak patut berbicara kepada manusia selain dengan perantaraan wahyu atau malaikatnya. Al-Quran berkata, "Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana." Quran Surah As-Syura ayat 51. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Fatir ayat 1. Jibril berusaha memandulkan sifat Allah yang dapat berfirman langsung kepada utusannya dan Maha Hadir, menjadi hanya ada di belakang tabir, sehingga Jibril berkuasa penuh atas nama Allah. Jibril juga mengubah sifat Allah yang memiliki sifat As-Syahir, Maha Nyata, seperti yang tertulis di Quran Surah Al-Hadid ayat 3, menjadi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, padahal ketika Allah menemui Musa, Allah menyatakan kehadirannya berupa nyala api. Al-Quran berkata, "Allah pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga, dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang maha mendengar, maha melihat." Quran Surah As-Syura ayat 11. Dengan demikian, hanya ada 2 media bagi Allah SWT untuk berhubungan dengan manusia, yaitu wahyunya dan malaikatnya. Tentang malaikatnya,
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 97 berkata, "Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah." Menurut hadis, sosok Jibril ini adalah sosok yang menemui Muhammad di Gua Hira. Tentang wahyunya, Al-Quran berkata, "Nun, demi kalam atau pena, dan apa yang mereka tulis, yaitu Al-Quran, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam atau pena." Dari Quran Surah As-Syiura ayat 51, Surah Fatir ayat 1, Surah Al-Qalam ayat 1, Surah Al-Alaq ayat 4 dapat disimpulkan, tidak ada manusia yang berhubungan langsung kepada Allah SWT selain dengan perantaraan malaikat dan wahyunya dalam bentuk tulisan atau kitab. Utusan Allah SWT hanyalah malaikat-malaikatnya, bukan manusia. Jika Allah SWT tidak pernah berbicara kepada Muhammad, apalagi memilihnya, dapatkah Muhammad disebut utusan Allah SWT? Apakah seseorang yang diutus oleh sosok yang diklaim bernama Jibril dapat disebut utusan Allah? Di mana-mana antara utusan dan yang mengutus harus bertemu, berbicara lalu terjadi pengutusan, tetapi di dalam ajaran Islam semuanya bisa terjadi. Oleh karena itu, siapa si Jibril yang mengatakan jika Allah tidak mungkin berbicara kepada manusia selain dengan perantaraan malaikat dan wahyu dalam bentuk tulisan? Jika wahyunya saja bentuk tertulis dan tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia, lalu bagaimana Allah SWT berbicara kepada malaikatnya? Siapa Jibril yang disebut malaikat Allah? Bagaimana logikanya dia sendiri yang mengadakan perjanjian, menyampaikan dan memutuskan segala sesuatu yang merupakan hak prerogatif dari Allah? Saya mencoba mengurutkan peristiwa kenabian Muhammad yang tadinya hanya pemberi peringatan kepada orang Arab lalu berubah untuk seluruh manusia dan jin pada layar berikutnya. Pada mulanya Muhammad disebut sebagai utusan dari kaumnya yang berbahasa Arab dan jin. Rasul diutus dari bahasa kaumnya, dan setiap umat punya rasul. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran Surat Ibrahim ayat 4. Dan setiap umat mempunyai rasul, maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Quran Surat Yunus ayat 47. Dari dua ayat ini sudah ketahuan jika Muhammad hanya diutus oleh Jibril untuk kaum yang berbahasa Arab saja. Muhammad dan Al-Quran diperuntukkan untuk orang Arab dan jin. Al-Quran berkata, "Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini." Mereka menjawab, "Ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri," dan seterusnya. Quran Surah Al-An'am ayat 130. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu wahai golongan manusia dan jin. Quran Surat Ar-Rahman ayat 31. Selain itu, kami menyediakan dua sorga, yaitu kepada manusia dan jin. Quran Surat Ar-Rahman ayat 46. Dan Al-Quran adalah kitab peringatan kepada umul qura atau kaum yang berbahasa Arab. Al-Quran adalah kitab yang membenarkan Taurat dan Injil dalam bahasa Arab, untuk memberi peringatan kepada umul qura, penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Untuk itu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar mereka memahaminya. Kalau Al-Quran itu diturunkan kepada golongan bukan Arab, niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.
Jikalau Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa Arab, oleh karena itu, apakah patut Al-Quran yang berbahasa Arab diberikan kepada kaum yang bukan berbahasa Arab? Muhammad dan Al-Quran untuk golongan jin. Jin takjub dan beriman pada Quran. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Quran Surah Al-Jin ayat 1-2. Dan sesungguhnya ketika kami, jin, mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya, maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. Quran Surah Al-Jin ayat 13. Muhammad dikerumuni jin. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah, Muhammad berdiri menyembahnya, mereka, jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Quran Surah Al-Jin ayat 19. Kemudian Muhammad berubah menjadi utusan Allah untuk seluruh manusia. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Jibril selalu mengatasnamakan Allah, padahal Allah sendiri tidak pernah berbicara kepadanya dan memilihnya. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Yang tadinya kekuasaan kenabian telah diberikan kepada Bani Israel, lalu muncul ayat yang mengatakan jika Allah mengambil perjanjian dari para nabi tentang seorang rasul yang kemudian dikenal dengan Muhammad. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu dan aku menjadi saksi bersama kamu. Quran Surah Ali Imran ayat 81. Ayat ini dimulai dengan kalimat, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, dan seterusnya. Wahyu siapakah ayat ini? Para nabi muncul pada waktu yang berbeda dan generasi yang berbeda, sehingga sangat aneh jika Allah mengadakan perjanjian dengan para nabi. Zaman Muhammad dan zaman para nabi dari Bani Israel sungguh sangat jauh bedanya. Bagaimana Muhammad datang kepada mereka yang sudah mati? Apakah Allah memerlukan persetujuan para nabi sebelumnya jika Allah hendak mengutus nabi kepada manusia? Al-Quran berkata bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam Taurat dan Injil. Quran Surah Al-A'raf ayat 157-158. Quran Surah Al-A'raf ayat 155-158. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, ya Tuhanku, jika engkau kehendaki, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali bertobat kepada engkau.
Allah berfirman, "Siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami." Yaitu, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang beruntung. Katakanlah Muhammad, "Wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Ikutilah Dia, agar kamu mendapat petunjuk." Pada Quran Surah Al-A'raf ayat 155-156 dikatakan bahwa Musa memohon kepada Tuhan, "Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat." Lalu di Quran Surah Al-A'raf ayat 156-157 Allah menjawab doa Musa, "Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka." Pertanyaan: bagaimana logikanya Allah berkata kepada Musa bahwa Muhammad telah tertulis dalam Injil, sedangkan kitab Injil baru ada di zaman Yesus? Bagaimana logikanya Allah berkata kepada Musa, "Aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, serta orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi," sedangkan Al-Quran dan Muhammad baru ada di abad 7 Masehi di kalangan orang Arab? Bukankah sudah tertulis di Quran Surah Al-An'am ayat 90, bahwa keturunan Ishak dan Yakub adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, supaya orang-orang Arab mengikuti petunjuk mereka? Bukankah di Quran Surah Al-An'am ayat 89 sudah diperintahkan supaya orang-orang Quraisy tidak mengingkari bahwa Bani Israel adalah orang-orang yang telah diberikan kitab, hikmah dan kenabian? Jibril sangat memuji Muhammad sebagai utusannya, tetapi Muhammad sendiri ragu akan nasibnya kelak. "Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur." Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Katakanlah Muhammad, "Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 9. Muhammad menjadi saksi atas pengikutnya sedangkan dia sudah meninggal di tahun 632 Masehi. "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu," dan seterusnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. "Dan bagaimanakah jika kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka?" Quran Surah An-Nisa ayat 41. Muhammad sudah meninggal tahun 630 Masehi. Bagaimana dia dapat menjadi saksi bagi umat Islam yang muncul setelah Muhammad meninggal?